biasanya kan. Oke, 1 bangun pagi beribadah olahraga. Oke, 1, 2, 3 ya. Bangun pagi beribadah olahraga. Gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Lalu sekali lagi bersemangat, sekali lagi semangat. Oke, 1, 2, 3. Bangun pagi beribadah olahraga. Gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, silakan dulu. Dalam pertemuan ini mengenai literasi, algoritma, dan konten digital. Iya, sudah biasa mendengarnya kan? Sudah tidak? Iya, sebelumnya pun kita sudah belajar mengenai algoritma kan? Iya. Ini masuk kemana? Iya, berpikir komputasional. Iya, ini akan dipelajari dalam coding ya, dan KA, yaitu kecerdasan artifisial. Iya, nanti ada rencana kita akan memulai pembelajaran coding, tapi saat ini kita bahas dulu. Oke, sebelum itu kita akan melihat tujuan. Ya. Oke, baca dulu. Siapa bisa baca? Oke. Ayo, buat. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat menghubungkan pengetahuan tentang konsep dan penerapan berpikir komputasional dalam pengelolaan data. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi, menghitung, menyusun, dan menyajikan data dengan pendekatan berpikir komputasional. 3. Peserta didik dapat merancang algoritma terstruktur. 4. Peserta didik dapat memadukan literasi digital serta menciptakan konten digital yang efisien dan sesuai dengan sasaran audiens. 5. Peserta didik dapat mendesimasikan, merefleksikan, dan berinovasi konten digital. Iya, dari tujuan pembelajaran, ya, ada di sini dikatakan peserta didik dapat menghubungkan pengetahuan tentang konsep dan penerapan berpikir komputasional dalam pengolahan data. Iya, sebelumnya kita sudah membahas ini kan tentang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Ada yang bisa? Berpikir komputasional. Apa berpikir komputasional? Iya, berpikir secara logis dan kritis, ya kan? Namanya juga berpikir secara logis. Oke, mungkin dalam kehidupan sehari-hari, ya kan, kamu pun melakukan berpikir komputasional, terutama dalam algoritma. Apa contoh yang biasa kamu gunakan sehari-hari? Ayo, siapa yang ingat? Kita udah belajar itu loh, mengenai dekomposisi. Apalagi? Apa, Anggara? Apa contohnya? Memecahkan apa dekomposisi? Iya, masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil. Jadi, dalam tujuan pembelajaran literasi, algoritma, dan konten digital ini, kamu mampu menghubungkan pengetahuan tentang konsep dan penerapan berpikir komputasional dalam pengelolaan data. Jadi ini nanti akan kita selesaikan dalam satu kasus. Inilah contoh-contoh dari berpikir komputasional. Yang kedua, kamu dapat mengidentifikasi, menghitung, menyusun, menyajikan dengan pendekatan
Oke, kita lanjut. Yaitu tentang literasi algoritma dan konten digital. Oke, siapa bisa baca? Iya, dan dulu. Literasi algoritma dan konten digital merujuk pada pemahaman dan kemampuan untuk berinteraksi dengan teknologi digital yang berdasarkan pada algoritma. Literasi algoritma melibatkan pemahaman tentang bagaimana algoritma bekerja, bagaimana mereka memproses data, dan mereka mempengaruhi informasi yang kita terima di platform digital. Sementara itu, literasi konten digital mencakup kemampuan untuk mengevaluasi, membuat, dan menggunakan konten digital secara efektif. Keduanya penting di era digital saat ini karena algoritma memainkan peran besar dalam menentukan informasi yang kita akses, seperti berita, rekomendasi produk, atau konten media sosial. Memiliki literasi dalam bidang rekomendasi. Memiliki literasi dalam bidang ini memungkinkan individu untuk lebih kritis dan bijak dalam mengonsumsi informasi serta lebih berdaya dalam berpartisipasi di dunia digital. Oke, kamu tidak asing lagi dengan konten digital. Konten digital itu seperti apa contoh? Konten digital yang hari loh mengakses. Apa itu konten digital? Seperti TikTok, YouTube, apa lagi? Iya, Instagram. Iya, itu kamu gunakan setiap hari kan? Oke, literasi algoritma dan konten digital merujuk pada pemahaman dan kemampuan untuk berinteraksi dengan teknologi. Iya, semuanya itu sudah menggunakan teknologi dan didasarkan pada algoritma. Literasi algoritma melibatkan pemahaman tentang bagaimana mereka mempengaruhi informasi yang kita terima di platform digital. Sementara itu, konten digital mencakup kemampuan mengevaluasi, membuat, menggunakan. Oke, sebelum kita membuat contoh kasus video, ya kan? Ada kamu dibuat mata pelajaran membuat video? Apa? Pelajaran apa? Bahasa IPS, iya. Tentang video apa nak? Apanya yang kok dulu? Apa Dita? Iya, letak geografis Indonesia, iya kan? Oke, sebelum kamu membuat video, adakah algoritma kamu libatkan? Ada kan? Dalam segi apa? Iya, menurut Stefani urutan. Terus urutan itu seperti apa? Siapa yang siap membuat kemarin video itu? Nggak ada yang siap? Nggak ada pilih? Nggak ada apa? Renal? Membuat video kemarin yang disuruh Ibu Lumbat? Iya. Oke, contohnya kamu ingin membuat video letak geografis, ya kan? Langkah apa yang kamu perlukan? Ya, kamu kan menyusun sistematisnya. Tapi sebelum kamu ke sana, kamu harus mengumpulkan apa dulu? Iya, informasi atau data, ya kan? Setelah kamu menemukan informasi, setelah kamu menemukan data, barulah kamu masuk ke penyusunan atau algoritma. Iya, kamu sebenarnya sudah menggunakannya dalam kehidupanmu sehari-hari. Iya, contohnya, ya kan, menggunakan algoritma. Siapa yang memasak tadi pagi? Siapa yang masak? Iya, si Jose masak dia. Masak apa tadi Jose? Telur. Hah? Telur. Telur? Iya. Iya. Oke, proses memasak telur yang pertama itu kayak mana Jose? Makan telurnya. Yang pertama telurnya kayak mana? Dipecahkan. Dipecahkan. Oke, suara. Terus? Kasih garam sama oil. Iya, dikasih garam dan penyedap
pengertiannya itu. Oke, berpikir komputasional dalam pengelolaan data. Iya, pengelolaan data itu artinya apa tadi data? Sebuah informasi yang dikumpulkan, terus dianalisis, terus apa lagi? Disajikan atau ditampilkan supaya menjadi informasi. Iya, banyak kali lupa nih. Ya, oke. Jadi kalau ibu katakan nanti apa itu pengelolaan data? Pengumpulan suatu data, mengumpulkan, kegiatan mengumpulkan, mengatur, menyajikan dan menganalisa supaya menjadi informasi yang lebih relevan atau akurat. Oke. Sebelumnya ada 4 tahap berpikir komputasional. Apa itu? 4 tahap. Iya, ada di sini dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Apa itu dekomposisi? Sebelumnya sudah kita bahas. Angkat dulu. Oke, Stephanie. Iya, membagi masalah yang besar menjadi yang lebih kecil. Oke, yang selanjutnya pengenalan pola. Siapa? Oke, kita. Mengenali pola dan keteraturan dalam data. Iya, mengenali atau mencari kesamaan pada setiap kasus. Oke, atraksi. Oke, Renal. Abstraksi adalah metode berpikir komputasional yang mengenal suatu hal yang berhubungan langsung dengan masalah yang dihadapi. Iya, apa tadi nak ulang dulu? Adalah metode berpikir komputasional yang mengenalkan suatu hal yang berhubungan langsung dengan masalah yang dihadapi. Iya, atraksi itu ya nak mencari informasi yang penting, ya. Yang tidak penting diabaikan saja karena kita butuh informasi yang cocok saja untuk kasus kita. Oke, yang algoritma, iya, Miranda. Algoritma adalah menyusun langkah-langkah secara sistematis. Iya, menyusun langkah-langkah secara sistematis. Setiap hari ini sudah kita terapkan, baik di sekolah, di rumah, bahkan dimanapun kamu melakukan ini, loh. Ya kan? Kamu melakukan ini. Oke, apa sih Bu tujuannya kita belajar ini? Iya, supaya kamu tahu dalam kehidupanmu kamu juga menggunakan algoritma dan langkah-langkah berpikir komputasional telah kamu gunakan. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, Ibu sudah membuat 6 kelompok, ya kan? Kita akan memecahkan masalah dalam studi kasus tentang pengelolaan data. Oke, sebelum itu, pertanyaan selanjutnya ini untuk seluruhnya, seluruh kelompok. Apa yang kamu pahami dari materi yang Ibu jelaskan mengenai literasi algoritma dengan berpikir komputasional? Seluruhnya, setiap kelompok harus berdiri, perwakilan. Apa yang kamu pahami dari materi yang Ibu sampaikan? Boleh ditulis. Bu, yang kami pahami ini. Sambil dibuka Google Sheet-nya ya, kita akan masuk contoh kasus. Oke? Ayo, siapa yang duluan? Apa yang kamu pahami dari materi yang sudah dijelaskan? Bisa secara rangkuman, keseluruhan boleh. Oke? Ayo Rijan. Apa nak? Bisa sambil dibuka Google Sheet-nya ya. Ini apa Ibu?
Ibu. Oke, boleh berdiri. Dengan kita belajar tentang berpikir komputasional, kita akan lebih mudah memecahkan masalah dengan logis dan sistematis. Oke, dari kelompok 1, 2, 3. Dari kelompok 3, mereka mengatakan dengan menggunakan algoritma mereka dapat menyelesaikan suatu masalah secara sistematis atau berurutan. Oke, ada lagi? Ya, boleh kelompok 6. Berdiri. Oke, dengan menggunakan berpikir komputasional, masalah-masalah itu lebih efisien terselesaikan, itu kan? Oke, ada lagi? Ada mana di kelompok ini? Masa tidak tahu sih? Rosyanta, Eliezer. Oke, Miranda, boleh. Kita dapat digunakan dalam pengetahuan maupun kehidupan sehari-hari untuk menemukan solusi tepat dalam permasalahan. Iya, oke. Dengan berpikir komputasional, kita dapat menemukan solusi yang dapat membantu kita menyelesaikan masalah. Ada lagi? Pas? Oke, Ibu rasa ternyata semuanya paham ya? Oke, ternyata semuanya mengerti. Oke, sekarang kita lanjut ke studi kasus, ya kan? Ibu akan memberikan satu kasus mengenai pengolahan data. Iya. Oke. Kasusnya sudah dibuka semua, nak? Dibuka dulu Google. Iya. Oke. Ini ada sebuah kasus yaitu tentang data remedial, ya kan? Remedial mengenai beberapa anak yang memiliki nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Oke. Dalam kasus ini, kamu tentukan berapa orang yang remedial dan berapa orang yang tidak remedial. Oke, di sini, oke, di contoh kasus, Ibu tanya dulu. Apakah masuk 4 pilar tersebut dalam kasus ini? Hah? Oke, siapa bisa? Secara singkat dulu. Masuk Bu dalam arti seperti apa? Oke, coba. Ayo. Apa contohnya? Dikatakan tadi masuk kan? Yang pertama jelas sekali loh bahwa dekomposisi yaitu memecahkan masalah besar menjadi yang lebih kecil. Oke, di sini kita sudah menerapkan loh, nak, berpikir komputasional dengan dekomposisi. Kenapa? Karena dalam data ini sudah terjadi 5 data pembagian, kan? Berarti sudah terpecahkan masalah utamanya, kan? Kita sudah tahu bahwa nilai si ini, si Dinda, sekian, dan nilai si Clara sekian. Jadi sudah termasuklah di sini dekomposisi. Oke, Ibu akan mengasih lembar kasus. Jadi nanti kamu kerjakan dan kita akan presentasi setiap kelompok. Oke? Waktu yang Ibu berikan dalam satu kelompok itu 20 menit atau 25 menit. Oke? 20 menit. Oke. Ya, Nina. Ya, saudara selanjutnya. Itu bukan. Nah, ayo, ini sama ya. Jadi kalian bisa dibuat dipakai.
dan dia mendapat nilai tugas 85, UTS 70, dan nilai UASnya 50. Setelah dijumlahkan, nilai akhir Dinda adalah 68,333. Jadi, keterangannya dia remedial. Lalu, yang kedua marah. Nilai tugasnya 85, nilai UTS 90, nilai UASnya 95. Jadi, nilai akhirnya adalah 90 dan dia lulus. Yang ketiga, namanya Tika. Nilai tugasnya 60, nilai UTS-nya 55, nilai UASnya 58, dan total nilainya adalah 57,66667. Dan keterangannya dia remedial. Yang keempat ada Budi. Nilai tugasnya 65, nilai UTS-nya 90, nilai UASnya 60, dan nilai akhirnya adalah 71,66667. Jadi keterangannya dia lulus. Dan yang terakhir ada Andi. Nilai tugasnya adalah 80, nilai UTS-nya 50, nilai UASnya 75. Dan total nilainya adalah 68,3333. Jadi keterangannya dia remedial dan harus mengikuti ulang lagi. Oke. Pas.
Nanti adik ikut lagi apa? Serius lah. Wah.